Jeff the Killer, kutipan dari sebuah koran lokal. Pembunuh berwajah riang masih berkeliaran. Setelah berminggu-minggu pembunuhan dijelaskan, pembunuh yang belum diketahui yang tak menyenangkan masih makin meningkat. Setelah ada sedikit bukti yang telah ditemukan, seorang anak muda mengatakan bahwa dia bisa selamat dari salah satu serangan si pembunuh dan berani menceritakan kisahnya. Aku bermimpi buruk dan aku terbangun di tengah malam, kata anak itu. Aku melihat bahwa entah mengapa jendela terbuka, meskipun aku ingat itu ditutup sebelum aku pergi tidur. Aku bangun dan menutupnya lagi. Setelah itu, aku hanya merangkak di bawah selimut dan mencoba untuk kembali tidur. Saat itulah aku punya perasaan aneh, seperti seseorang sedang mengawasiku. Aku mendongak, dan hampir melompat keluar dari tempat tidur. Di sana, di sinar kecil cahaya yang menerangi di antara tiraiku, itu sepasang dua mata. Ini bukan mata biasa, mereka tampak gelap, mata yang menakutkan. Mereka berbatasan hitam dan hanya polos keluar membuatku ketakutan. Saat itulah aku melihat mulutnya, senyum yang panjang mengerikan yang membuat setiap rambut di tubuhku berdiri. Gambaran tersebut berdiri di sana, mengawasiku. Akhirnya, setelah apa yang terlihat, dia mengatakan sebuah kalimat sederhana, tetapi mengatakan dengan cara seperti orang gila bisa berbicara. Dia mengatakan, "Go to sleep." Aku menjerit, itulah yang dikatakannya kepadaku. Dia menarik pisau, bertujuan untuk menusuk hatiku. Dia melompat di atas tempat tidur. Aku melawannya. Kembali, aku menendang, aku memukulnya, aku berguling-guling, berusaha melakukan sesuatu agar dia pergi dariku. Saat itulah ayahku datang. Pria itu melemparkan pisau, dia pergi ke bahu ayahku. Pria itu mungkin akan berakhir jadi dia pergi, jika salah satu tetangga tidak memberitahu polisi. Mereka melaju ke tempat parkir, dan berlari menuju pintu. Pria itu berbalik dan berlari menyusuri lorong. Aku mendengar tabrakan, seperti kaca pecah. Seperti keluar dari kamarku, aku melihat jendela yang mengarah ke bagian belakang rumahku rusak. Aku melihat keluar untuk melihatnya. Dia menghilang dari kejauhan. Aku bisa memberitahumu satu hal, aku akan pernah melupakan wajah itu. Mereka dingin, mata jahat, dan bahwa senyum psikotik. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kepalaku. Petik 2. Polisi masih berada terlihat untuk orang itu. Jika Anda bertemu siapapun yang cocok dengan deskripsi dalam cerita ini, silakan hubungi Departemen Kepolisian setempat. *******. Jeff dan keluarganya baru saja pindah ke lingkungan baru. Ayahnya telah mendapat promosi pekerjaan, dan mereka pikir itu akan lebih baik untuk tinggal di salah satu khayalan lingkungan. Jeff dan saudaranya Liu tidak bisa mengeluh sekalipun. Sebuah rumah baru yang lebih baik. Apa yang tidak untuk bahagia? Saat mereka sedang membongkar, salah satu tetangga mereka datang. "Halo," katanya, "aku Barbara, aku tinggal di seberang jalan dari rumahmu." "Yah, aku hanya ingin memperkenalkan diriku dan untuk memperkenalkan putraku." Dia berbalik dan memanggil anaknya, "Billy, ini adalah tetangga baru kita," kata Billy Hai dan berlari kembali untuk bermain di halaman rumahnya. "Yah," kata ibu Jeff, "aku Margaret, dan ini adalah suamiku Peter, dan dua anakku, Jeff dan Liu." Mereka masing-masing memperkenalkan diri, dan kemudian Barbara mengundang mereka untuk ulang tahun putranya. Jeff dan saudara lelakinya hendak keberatan, ketika ibu mereka mengatakan bahwa mereka akan sangat senang. Ketika Jeff dan keluarganya selesai berkemas, Jeff pergi ke ibunya. "Ibu, mengapa kau mengundang kami ke pesta beberapa anak itu? Jika kau belum menyadarinya, aku bukan anak bodoh." Petik 2. "Jeff," kata ibunya, "kita baru saja pindah ke sini, kita harus menunjukkan bahwa kita ingin menghabiskan waktu dengan tetangga kita. Sekarang, kita akan ke pesta itu, dan itulah akhirnya." Jeff mulai berbicara, tetapi berhenti, sadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Setiap kali ibunya mengatakan sesuatu, dia berjalan ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya. Dia duduk di sana melihat langit-langit ketika tiba-tiba, dia punya firasat yang aneh. Tidak begitu banyak rasa, sakit, tetapi perasaan aneh. Dia menganggapnya sebagai hanya suatu perasaan acak. Dia mendengar ibunya memanggilnya dan dia berjalan turun untuk mendapatkan barang-barangnya. Keesokan harinya,
Jeff berjalan menuruni tangga untuk mendapatkan sarapan dan bersiap-siap untuk sekolah. Saat dia duduk di sana, memakan sarapan, dia sekali lagi punya perasaan itu. Kali ini lebih kuat. Ini memberinya rasa sakit yang sedikit mengganggu, tetapi dia sekali lagi menolak. Itu, saat dia dan Liu selesai sarapan, mereka berjalan ke halte bus. Mereka duduk di sana, menunggu bus, dan kemudian, tiba-tiba, beberapa anak di atas skateboard melompat di atas mereka, hanya beberapa inci di atas bibir mereka. Mereka berdua melompat kembali mengejutkan. Hei, apa sih? Anak itu mendarat dan berbalik kembali kepada mereka. Dia menendang papan skate-nya dan menangkapnya dengan tangannya. Anak itu kelihatannya sekitar 12, 1 tahun lebih muda dari Jeff. Dia memakai kemeja Aeropostale dan celana jeans biru yang robek. Well, sepertinya kita punya beberapa daging baru. Tiba-tiba, dua anak lainnya muncul. Salah satunya sangat kurus dan yang lainnya besar. Nah, karena kau baru di sini, aku ingin memperkenalkan diri. Di sebelah sana adalah Kate. Jeff dan Liu menoleh ke anak kurus. Dia memiliki wajah tolol yang kau harapkan untuk memiliki sahabat karib. Dan dia Troy. Mereka memandang anak gemuk, bicara tentang bak mandi lemak babi. Anak ini terlihat seperti dia masih mencoba merangkak. Dan aku, kata anak pertama, aku Randy. Sekarang, untuk semua anak-anak di lingkungan ini, ada harga kecil untuk ongkos bus, jika kau mengerti maksudku. Liu berdiri, bersiap memukul. Ketika salah satu dari teman-temannya menarik sebuah pisau pada dia. Tes, cek, aku berharap kau akan lebih kooperatif, tetapi sepertinya kita harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Anak itu berjalan ke Liu dan mengambil dompetnya dari sakunya. Jeff punya perasaan itu lagi. Sekarang, itu benar-benar kuat, sensasi terbakar. Dia berdiri, tetapi Liu menyuruh dia untuk duduk. Jeff mengabaikannya dan berjalan ke anak itu. Dengar kau si kecil yang tidak berarti, kembalikan saudaraku atau kalau tidak. Randy meletakkan dompet di sakunya dan mengeluarkan pisaunya sendiri. Oh, dan apa yang akan kau lakukan? Baru saja dia mengakhiri kalimat itu, Jeff memukul anak itu di bagian hidung. Sebagaimana Randy menggapai wajahnya, Jeff menangkap pergelangan tangan anak itu dan mematahkannya. Randy menjerit dan Jeff mengambil pisau dari tangannya. Troy dan Kate berlari ke Jeff, tetapi Jeff terlalu cepat. Dia melemparkan Randy ke tanah. Kate mengecam, tetapi Jeff membungkuk dan menusuknya di lengan. Kate menjatuhkan pisaunya dan jatuh ke tanah lalu menjerit. Troy rusit dia juga, tetapi Jeff bahkan tidak perlu pisau. Dia hanya menekan Troy di perutnya dan Troy jatuh. Saat dia jatuh, dia muntah. Liu tidak bisa berbuat apa selain melihatnya dengan kagum pada Jeff. Jeff, bagaimana kau? Hanya itu yang katanya. Mereka melihat bus datang dan tahu mereka akan disalahkan untuk semuanya. Jadi mereka mulai berlari secepat yang mereka bisa. Saat mereka berlari, mereka menoleh ke belakang dan melihat sopir bus bergegas ke Randy dan yang lainnya. Jeff dan Liu berhasil sampai ke sekolah. Mereka tidak berani mengatakan apa yang terjadi. Semua yang mereka lakukan adalah duduk dan mendengarkan. Liu hanya berpikir itu sebagai saudaranya memukuli beberapa anak-anak, tetapi Jeff tahu itu lebih. Itu adalah sesuatu menakutkan. Saat dia punya perasaan bahwa dia merasa betapa kuat itu, dorongan untuk menyakiti seseorang. Dia tidak suka bagaimana itu terdengar, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia merasa bahwa perasaan aneh itu pergi, dan tinggal jauh untuk seluruh hari sekolah. Bahkan, saat dia berjalan pulang karena semuanya dekat halte bus, dan bagaimana sekarang dia mungkin tidak akan menunggu bus lagi, dia merasa bahagia. Ketika dia sampai di rumah orang tuanya, bertanya bagaimana harinya, dan dia berkata, dengan suara agak menyenangkan, ini adalah hari yang indah. Keesokan paginya, dia mendengar ketukan di pintu depan. Dia berjalan ke bawah untuk menemukan dua polisi di pintu. Ibunya melihat kembali dia dengan penampilan marah. Jeff, petugas tersebut mengatakan bahwa kau menyerang 3 anak. Bahwa itu bukan perkelahian biasa, dan bahwa mereka ditikam, ditusuk. Nak, pandangan Jeff terjatuh ke lantai, menunjukkan ibunya bahwa hal itu benar. Ibu, mereka yang menarik pisau mereka kepadaku dan Liu. Nak,
Kata salah satu polisi, kami menemukan 3 anak, 2 ditikam, 1 memiliki memar di perutnya, dan kami memiliki saksi membuktikan bahwa kau melarikan diri dari TKP. Sekarang, apa yang akan kau beritahu kami? Jeff tahu itu tidak ada gunanya. Dia bisa mengatakan dia dan Liu telah diserang, tetapi kemudian tidak ada bukti itu bukan mereka yang menyerang pertama. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak melarikan diri, karena tidak ada kebenaran. Mereka, jadi Jeff atau Liu tidak bisa membela diri. Nak, panggil saudaramu. Jeff tidak bisa melakukannya, karena bukan dia yang memukuli semua anak-anak. Pak, itu aku. Aku adalah orang yang memukuli anak-anak. Liu mencoba untuk menahanku kembali, tetapi dia tidak bisa menghentikanku. Polisi itu menatap rekannya dan mereka berdua mengangguk. Nah nak, kau akan dipenjara remaja selama setahun. Tunggu, kata Liu, dia sedang memegang pisau. Para petugas menarik senapan mereka dan mereka mengunci di Liu. Itu aku memukuli mereka yang bajingan si kecil. Memiliki tanda untuk membuktikannya. Dia mengangkat lengan bajunya untuk mengungkapkan luka dan memar, seolah-olah dia berada di sebuah perjuangan. Nak, lepaskan pisau itu, kata petugas itu. Liu mengangkat pisau dan menjatuhkannya ke lantai. Dia meletakkan tangannya ke atas dan berjalan ke polisi. Tidak Liu, itu aku. Aku yang melakukannya. Jeff mengeluarkan air mata dan mengalir di wajahnya. Brother jelek. Mencoba untuk disalahkan untuk apa yang aku lakukan. Nah, cepat bawa aku pergi. Polisi membawa Liu ke mobil patroli. Liu, beritahu mereka itu aku. Beritahu mereka, aku adalah orang yang memukuli anak-anak. Ibu Jeff meletakkan tangannya di pundaknya. Jeff, kau tidak perlu berbohong. Kami tahu Liu, kau dapat berhenti membelanya. Jeff memandang tanpa daya ketika kecepatan mobil polisi jauh dengan Liu di dalamnya. Beberapa menit kemudian, ayah Jeff berhenti di jalan masuk, melihat wajah Jeff dan mengetahui ada yang salah. Nak, ada apa? Jeff tidak bisa menjawab. Pita suaranya sedang tegang karena menangis. Sebaliknya, ibu Jeff berjalan ke ayahnya untuk menyampaikan berita buruk kepadanya saat Jeff menangis di jalan masuk. Setelah 1 jam atau lebih Jeff berjalan kembali ke rumah, melihat bahwa orang tuanya berdua terkejut, sedih, dan kecewa. Dia tidak bisa melihat mereka. Dia tidak bisa melihat bagaimana mereka berpikir Liu saat itu salahnya. Dia hanya pergi tidur, mencoba untuk mendapatkan seluruh hal pikirannya. 2 hari berlalu, tanpa kata dari Liu di JDC. Tidak ada teman untuk bergaul dengannya. Tidak ada tetapi kesedihan dan rasa bersalah. Itu sampai hari Sabtu, ketika Jeff yang dibangunkan oleh ibunya, dengan senang, wajah cerah. Jeff bangun, waktunya hari ini, katanya sambil membuka tirai dan membiarkan cahaya membanjir ke kamarnya. Mengapa dengan hari ini? Tanya Jeff sambil bangun. Mengapa? Sekarang hari pesta Billy, dia sekarang sepenuhnya terbangun. Ibu, kau bercanda, kan? Kau tidak mengharapkanku untuk pergi ke pesta beberapa anak itu. Setelah itu diam sejenak. Jeff, kita berdua tahu apa yang terjadi. Kupikir pesta ini bisa menjadi hal yang mencerahkan hari terakhir. Sekarang, cepatlah ganti pakaianmu. Ibu Jeff berjalan keluar dari kamar dan ke bawah untuk bersiap-siap diri. Dia bangun sendiri untuk bersiap. Dia memilih kemeja secara acak dan celana jeans dan berjalan menuruni tangga. Dia melihat ibu dan ayahnya semua berpakaian. Ibunya memakai gaun dan ayahnya memakai setelan jas. Dia berpikir, mengapa mereka memakai pakaian semewah itu untuk pesta anak itu? Nak, kau ingin memakai semua itu, kata ibu Jeff. Lebih baik begini daripada memakai terlalu berlebihan, katanya. Ibunya ditekan perasaan itu, berteriak padanya dan menyembunyikannya dengan senyuman.